Sidang jemaat kekasih Tuhan, Shalom dan selamat hari Minggu. Selamat beribadah, bersyukur kepada Tuhan atas persekutuan kita saat ini. Saya jemput jemaat berdiri dan kita angkat pujian. Ada damai sejahtera Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur bersama-sama secara berbelasan dari Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Nyanyian pengajaran Asaf, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Amin. Pengajaranku,
Saudara-saudara, sejemput kita bangkit berdiri, mari mendengarkan perintah untuk saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Sebagai pelayan Tuhan, saya memberitakan berita anugerah ini pada kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian ku diberi belas kasihan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Firman Tuhan mengingatkan kepada kita melalui Mazmur 5 ayat 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kita iringi persembahan kita dari nyanyian kidung pujian hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami datang tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan yang masih tetap berlaku dalam kehidupan kami. Dan sesaat yang lalu kami telah memberikan persembahan dalam bentuk materi yang semuanya itu kami ambil dari berkat-Mu juga. Engkau kiranya memberkati akan persembahan kami ini, agar dapat dipakai dalam penata layanan persekutuan kami, baik ke dalam maupun keluar jemaat kami. Dan yang masih ada pada kami ya Bapa, berikan kami hikmat untuk dapat menggunakannya secara baik dan bertanggung jawab. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini kepada-Mu. Amin. Kita angkat kidung pujian, aku melangkah ke rumah Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan, dalam iringan umat Kristus, mensyukuri
kasih-Mu yang tercurahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu, yang kami yakini bahwa segala ketetapan dan hukum-hukum Tuhan atau segala kebenaran firman-Mu adalah satu-satunya yang dapat menuntun jalan hidup kami ke jalan yang benar. Dan satu-satunya yang menjamin kehidupan kami adalah ketika kami benar-benar membuka diri untuk diubah oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dan layakkan kami semua untuk tidak hanya memahami firman-Mu, tapi bersedia untuk diubah oleh firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman yang pertama, Yehezkiel pasal 18, ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikian sabda Tuhan. Amin. Pembacaan kedua dari Filipi pasal kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya
nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita membaca Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dan dari manakah baptisan Yohanes?" Saya ulangi, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Kure sumanga puang. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara sekalian. Di minggu terakhir dari bulan September ini kita boleh menikmati ibadah meskipun lewat live streaming seperti ini. Dan oleh jemaat kita di sini direncanakan 2 minggu ke depan akan dilangsungkan perjamuan kudus. Jadi kita semua diharapkan untuk bersedia atau bersiap-siap mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan 2 minggu ke depan. Di bawah panduan tema hari ini saudara-saudara, merendahlah demi jiwamu, atau sedikit bahasa yang lebih baik dari ini adalah rendahkanlah dirimu atau rendah hatilah demi jiwamu.
Itu yang akan kita bahas. Merendahlah demi jiwamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa polemik yang mungkin bisa kita jawab secara sederhana dalam perenungan kita saat ini. Yang saya sebut polemik adalah diskusi tentang persoalan dosa pusaka atau dosa warisan. Itu sepertinya tidak seragam orang memahaminya. Jadi seolah-olah dosa warisan itu langsung dihubungkan. Dosa ayah ibu diturunkan kepada anak-anaknya. Sehingga ada peribahasa yang selalu saja diangkat orang, buah pohon, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitu. Terus saya berkelakar biasa bilang begini, bagaimana kalau pohon kelapa yang tumbuh di pegunungan kah atau apa, kira-kira berlaku nggak peribahasa itu ya? Lari kemana buahnya kalau jatuh itu pohon kelapa di tempat ketinggian? Tentu tidak jatuh di dekatnya, tapi menggelinding jauh. Ini yang kita akan bahas. Betulkah begitu yang disebut dosa warisan? Kemudian hal yang kedua yang menarik akan kita bahas dari sini ialah bagaimana melihat ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang seolah-olah dilihat sebagai sesuatu yang mengikat kita dan seolah menjadi sesuatu yang terlalu memberatkan kita. Betulkah itu? Dan yang ketiga nanti kita akan bahas tentang bagaimana hidup yang sebenarnya dari dua hal tersebut, dari dosa pusaka, lalu melihat ketetapan Tuhan, lalu bagaimana membangun hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang orang bilang begini, hukum itu dibuat untuk dilanggar. Jadi banyak orang menganggap bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Sikap seperti ini sebenarnya sudah menjadi masalah klasik dan masalah turun-temurun ya. Dan karena itu banyak sekali orang yang dengan sengaja melanggar hukum itu. Tapi mari kita lihat saudara-saudara, mari kita periksa. Yang saya sebut tadi adalah dosa warisan. Jadi seolah-olah dosa warisan itu dipahami dosa papa mama, orang tua, itu diturunkan kepada anak-anaknya. Sehingga kitab Yehezkiel tadi bilang begini, orang tua makan mangga, masa anak-anak yang ngilu giginya? Begitu analogi yang dipakai oleh Yehezkiel dalam kitabnya. Masa orang tua makan mangga, anak-anak yang kena ngilu giginya? Kan tidak. Atau juga pertanyaan, apakah memang benar kalau anak-anak yang bersalah, apakah orang tua ikut dipersalahkan? Itu dibahas dalam kitab Yehezkiel yang kita baca tadi ya. Silakan baca ayat 1 mulai ayat 1 pasal 18 ini, saudara-saudara akan menemukan jawabannya. Terhadap dua pertanyaan klasik yang seperti itu ya. Apakah orang tua makan mangga anak-anak yang ngilu giginya? Atau apakah anak-anak yang bersalah orang tua ikut disalahkan? Dan seterusnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita clear dulu tentang dosa warisan. Dosa warisan itu adalah hakikat dosa Adam dan Hawa itu melekat pada seluruh manusia. Jadi clear dulu tentang soal ini. Bukan persoalan kita bicara papa mama atau orang tua atau keturunan kita. Bukan soal itu. Tapi disebut dengan dosa pusaka, dosa warisan itu adalah hakikat dosa Adam dan Hawa itu mengikat semua manusia. Ada yang keliru selama ini kita memahaminya bahwa seolah-olah Adam itu kita pandang sebagai masa dosa satu orang bisa menimpa atau ditimpakan kepada semua manusia. Kita bilang, wah itu tidak adil. Ada satu teks dalam Alkitab Perjanjian Baru bilang begini. Karena satu orang kamu bersalah, tetapi karena satu orang juga kamu menjadi dibenarkan. Nah ini tidak adilnya kita.
selalu bicara tentang Adam dan kita keberatan tentang dosa warisan. Karena kita bilang kenapa Adam yang berdosa, lalu kita ikut disalahkan. Tapi kita tidak pernah membahas satu orang benar, Yesus, satu orang benar menjadikan kita semua menjadi orang benar. Jadi ini soal kita. Jadi saudara-saudara, dosa warisan itu adalah hakikat dosa itu melekat pada manusia. Sebab Adam itu bukan nama diri, tapi Adam itu adalah manusia. Jadi ketika Adam jatuh, bukan Adam seorang manusia, tetapi Adam yang adalah manusia. Jadi kesalahannya kita melihat di situ. Cenderung kita lihat Adam person, satu orang. Padahal Adam itu adalah manusia dalam arti bukan nama diri, tetapi mewakili seluruh manusia. Jadi ketika Adam jatuh, hakikat kejatuhan Adam ditimpakan kepada kita. Itu yang disebut dosa warisan. Nah, dalam kitab Yehezkiel pasal 18 yang kita baca ini menarik sekali bahwa ini kok dihubung-hubungkan gitu. Dan orang keberatan. Dia bilang, masa mama bapak kami, leluhur kami yang makan mangga, lalu kami yang kena getahnya. Jadi seolah-olah mereka mau beradu dengan Tuhan ini. Menarik sekali sebenarnya kalau baca dari pasal 18 ini ayat 1 sampai 20 seterusnya ya. Sebab dari situ kita dapat masukan yang luar biasa. Tuhan menyebutkan dan menjawab pertanyaan ini. Karena kan di pertanyaan tadi itu dia bilang, wah ini salah ini. Ayat 25 saja dalam pembacaan kita tadi sudah mulai bicara tentang soal itu ya. Wah ini keberatan kami ini kalau kami mau dijadikan seperti itu. Dia tindakan Tuhan ini tidak tepat, kata mereka. Lalu Tuhan bilang, oke, kalau begitu di mana letak tidak tepatnya tindakan saya? Jadi saudara-saudara mereka bilang tidak tepat. Karena orang tua kami yang makan mangga, masa kami ngilu? Lalu Tuhan Allah bertanya begini pada mereka lewat Nabi Yehezkiel. Apa yang dilakukan oleh nenek moyangmu, atau orang tuamu, atau leluhurmu, mungkin jauh lebih besar yang kamu lakukan sekarang ini dibandingkan mereka. Jadi mereka ini mau mengelak ini. Dia mau mengelak untuk mengatakan, masa dosa orang tua kami ditimpakan pada kami. Padahal mereka lebih jahat. Silakan saja kita lihat ya, dalam bacaan sebelumnya itu akan tertera itu yang disebutkan Allah kepada mereka. Jadi jangan lalu merasa bahwa dosa orang tuamu, leluhurmu itu ditimpakan pada dirimu. Padahal kamu sendiri yang berdosa. Jadi kan mereka tadi keberatannya sama Tuhan, masa mereka makan mangga kami ngilu giginya. Padahal mereka sendiri yang makan mangga, lebih kecut lagi dari mangga yang dimakan oleh orang tua sebelumnya. Mangga kaci begitu ya. Lebih kecut lagi. Dan karena itu mereka ngilu giginya. Itu yang saya mau analogikan ini saudara-saudara untuk mengatakan begini. Cari aman. Dan manusia itu selalu begitu. Siapa yang bisa disalahkan supaya kesalahannya tidak nongol atau tidak muncul. Selalu saja mencoba mencari tahu siapa yang bisa kita salahkan supaya kita orang lain tidak melihat kesalahan saya. Dan ini yang paling sering kita buat dalam hidup ini. Mencari kambing hitam supaya kita bersembunyi di balik kesalahan itu. Dan orang lain yang disalahkan. Ini saya memantau ini paling banyak pada kita. Kesalahan kita cari siapa yang bisa disalahkan supaya kita aman dan orang tidak tahu kesalahan saya. Dan itu diperingatkan saudara-saudara. Jadi yang Allah maksudkan ialah salah satu yang menarik di dalam itu adalah kalau kita baca dari pasal 18 ini ayat 1 sampai 24, kita akan menemukan salah satu hal yang Tuhan tegur mereka adalah bahwa mereka juga membiarkan orang-orang miskin tidak makan. Mereka dengan sengaja tidak mau hidup dalam kebersamaan. Mereka dengan sengaja menelantarkan begitu banyak orang. Lalu mereka bertanya pada Tuhan, ini tidak adil ini tindakanmu. Lalu Tuhan bertanya, tindakan mana yang tidak adil? Kesalahan kamu buat, kamu tudingkan kepada orang tuamu. Kejahatan yang lebih parah kamu buat, kamu tudingkan kepada leluhurmu. Itu luar biasa. Dan itu teguran Tuhan kepada orang-orang Israel. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Allah melalui Nabi Yehezkiel dalam bacaan kita tadi mau katakan begini, kenapakah kamu umat Allah, kenapakah kamu selalu saja menuntut Tuhan yang tidak adil? Mengapakah kamu selalu melihat berbagai tuntutan-tuntutan Tuhan, berbagai perintah-perintah Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat melelahkan atau sangat memberatkan? Jadi seolah-olah mereka memandang hukum dan ketetapan Tuhan itu adalah sebuah peraturan yang terlalu membuat mereka tidak bisa bergerak. Lalu mereka mencoba untuk terus mengatakan pada Tuhan, ini tidak adil lah, dan seterusnya. Karena itu mengapa tema ini dimunculkan, saudara-saudara? Ini menarik sekali untuk mau katakan, jadi seolah-olah kita ini selalu berada dalam upaya untuk membenarkan diri di satu sisi dan menyalahkan Allah di sisi yang lain, atau juga menyalahkan orang lain di pihak yang berbeda. Jadi saya biasa menganalogikan bahwa kita ini sebenarnya selalu mengadu domba dua kekuatan, antara kekuatan iblis dan kekuatan Allah. Kita selalu merasa mau cari aman. Kalau kita begini, oh itu karena iblis. Kalau kita begini, oh itu karena Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat ya. Dalam Filipi pasal 2, ini juga menarik. Paulus mengkisahkan tentang soal ini. Filipi pasal 2, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Secara ringkas, Paulus mau bilang begini. Salah satu contoh, jadi yang Paulus mau ingatkan kepada semua orang ialah, tidak ada yang menandingi sebuah kehidupan yang dibangun dalam dua hal. Saya sebut dua hal ini karena mengacu pada Filipi pasal 2. Yaitu bahwa hiduplah dalam kesatuan dan dalam kerendahan hati. Saya pikir di sini ada rumus kehidupan yang baik sekali Paulus mau tampilkan. Paulus mau bilang begini, untuk memelihara jiwamu, kan kadang-kadang kita ini hidup, saudara-saudara, kadang-kadang kita kesampingkan persoalan ini. Yang kita hidup adalah kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisik kita. Atau kebutuhan jasmani kita. Dan kadang-kadang kita lalu tidak mempersoalkan. Yang penting hari ini saya bisa senang. Yang penting hari ini saya bisa happy dan lain-lain sebagainya. Persoalan tentang soal bagaimana saya kemudian, kadang-kadang itu tidak menjadi persoalan kita. Nah, Paulus mengajak kita berpikir begini. Saya sebut ini rumus yang menarik ya. Jadi Paulus mau bilang begini. Kehidupan yang benar adalah pertama ketika setiap orang menyadari bahwa dia hidup dalam satu keterikatan dengan semua orang. Bahwa tidak ada orang yang bisa hidup dengan dirinya sendiri. Tetapi bahwa semua orang itu terikat dan hidup dalam kesatuan bersama. Makanya dia bilang supaya bersatu dan merendahkan diri. Jadi Paulus mau mengajak semua orang untuk menyadari fakta ini. Pahami bahwa dirimu dan orang lain itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Melihat orang lain sebagai bagian dari diriku sendiri. Ini menarik untuk mau mengatakan, saudara-saudara, Paulus mau menasihati kita bahwa supaya semua orang, kalau dia bisa melihat orang lain sebagai bagian dari dirinya, maka dia tidak mungkin menelantarkan orang lain. Dia tidak mungkin menyakiti orang lain. Itu soal. Jadi kalau saya bisa melihat orang lain sebagai bagian dari diriku, berarti kalau saya sakiti orang lain, berarti sama saya menyakiti diriku sendiri. Jadi Paulus mau bilang, harusnya semua orang bisa dan harus hidup lihat seperti itu. Melihat orang lain dalam kesatuan dengan tubuhnya sendiri. Dan dia contohkan begini. Itu hanya bisa terjadi kalau orang membangun hidup seperti Kristus membangun hidupnya dalam kerendahan. Makanya firman Tuhan katakan, merendahlah demi jiwamu. Jadi tidak bisa orang
melihat orang lain sebagai bagian dari dirinya, kalau dia tidak hidup dalam kerendahan hati. Jadi saudara-saudara, dua hal ini penting ya. Dalam hidup bersama, saya bilang ini rumus supaya bisa diingat baik-baik oleh kita semua. Dalam hidup bersama, semua orang harus melihat orang lain sebagai bagian dari dirinya. Dan harus bisa, kalau kita bisa melihat orang lain sebagai bagian dari diri saya, maka yang terjadi adalah pastilah kita hidup bagaimana supaya saya bisa menghormati orang lain, saya bisa menghargai orang lain, saya bisa mengasihi orang lain karena dia adalah saya. Saya adalah dia. Dan Paulus bilang, sikap yang seperti itu harus jelas dan harus semua berkiprah pada Yesus Kristus. Rendahkanlah, makanya dia bilang begini, seperti Kristus. Jadi seluruh hidup Yesus itu, dia mau supaya semua orang ini itu dihargai. Berarti atau berharga semua orang di mata Yesus. Karena itu dia menghargai semuanya. Dan penghargaan Yesus itu malah harus berwujud pada pengorbanan dirinya. Dia merendahkan dirinya, bahkan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Di sini dikatakan saudara-saudara, dia mengosongkan dirinya dari kealahannya, lalu mengambil rupa sebagai manusia. Untuk apa? Supaya semua orang menyatu dalam dirinya, dan supaya semua orang bisa diselamatkan melalui dirinya. Ini luar biasa. Dan Paulus bilang, rendahkanlah dirimu seperti Kristus merendahkan dirinya. Dan yang di kitab Injil Matius pasal 21 juga tadi menarik ya. Orang-orang lalu bertanya, ini Yesus melakukan penyembuhan lah apa semua itu dalam kitab Injil Matius pasal 21. Itu juga kalau kita baca di atas-atasnya ya. Yesus menyembuhkan orang buta, dan Yesus menyucikan bait Allah, Yesus mengutuk pohon ara dan seterusnya. Lalu orang-orang itu bertanya, dengan kuasa mana itu engkau buat? Lalu Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Dia kasih pertanyaan malah, dia bilang, menurutmu siapa Yohanes Pembaptis? Mengapa pertanyaan Yesus kepada Yohanes Pembaptis? Sebab mereka tidak mau percaya sama Yohanes Pembaptis. Bahwa dialah nabi yang diutus oleh Allah, mendahului Yesus. Tapi menjadi menarik perumpamaan yang kedua. Dua orang anak dipanggil bapaknya untuk mengerjakan sesuatu. Yang satu bilang, iya nanti saya akan kerjakan, tapi dia tidak kerja apa-apa. Tapi yang kedua datang, saya tidak mau, tapi dia kerjakan itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus bilang ini adalah, semua kuasa yang ada pada dirinya. Kalau orang mempertanyakan hari itu dengan kuasa manakah itu, Yesus mau katakan sebenarnya, karena ketaatannya kepada Bapaknya, sehingga dia bisa melakukan segala sesuatu yang seperti yang dia buat itu. Yang Yesus mau maksudkan, ini orang-orang bertanya, pura-pura bertanya, tapi mereka sendiri sebenarnya tahu kalau Yohanes itu adalah orang yang diutus, tapi mereka tidak mau percaya pada apa yang diberitakan. Lalu perumpamaan yang kedua ini menarik saudara-saudara. Ada banyak kita yang kena ini. Kepada Tuhan kita bilang ya, tapi kita tidak bikin apa-apa. Tapi ada juga orang yang menggerutu, tapi justru tidak bikin apa-apa. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini saya mau mengajak kita semua di musim atau di masa pandemi COVID ini. Ini renungan menarik sekali ini. Apa yang bisa kita belajar dari persoalan ini? Mungkin saat ini semua orang berusaha untuk memelihara diri dan hidupnya supaya aman dalam masa ini. Semuanya pakai cara masing-masing, style masing-masing, berupaya untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Saudara, saya juga mau clearing tentang soal ini. Yang populer sekarang ini adalah kita berada di badai yang sama, tapi di perahu yang berbeda. Pertanyaan kita, apakah benar
perahu yang satu akan bisa memahami perahu yang lain. Apakah masih ada sekarang ini, kalau analogi ini dipakai ya, masihkah perahu kita ini, di dalamnya kita ada di situ, masihkah ada pemikiran kita bagaimana kira-kira orang yang di perahu sebelah? Masih hidupkah dia? Punya makankah dia? Tetapi kita bilang apa? Yang penting kita pelihara hidup kita, yang penting kita selamatkan hidup kita. Orang lain masing-masinglah kita berpikir. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini bilang begini. Di kitab Yehezkiel pasal 18 tadi ya. Tuhan menegur mereka. Kenapa kamu tahu orang itu harus dikasihi? Kenapa kamu tahu bahwa orang itu harus diberi perhatian tapi kamu tidak beri perhatian? Seolah-olah kita mau membenarkan diri bahwa kita mau selamatkan diri sendiri dan orang lain tidak. Maka apa yang dibilang Paulus tadi dalam kitab Filipi bahwa lihat orang lain itu seperti dirimu. Kalau orang itu lapar, harusnya kau juga mengatakan saya lapar. Kalau orang itu menderita karena dia bagian dari dirimu, harusnya kita juga katakan kita menderita karena dia adalah bagian dari saya. Nah, bagaimana itu terjadi kalau aturannya seperti tadi? Kita di badai yang sama, di perahu yang berbeda. Ada perahu yang bisa tenggelam dengan cepat. Ada juga perahu yang isinya bisa saja mati dengan cepat. Dan ada yang perahu yang survive terus. Terus apa kita mau katakan kita hebat karena kita berhasil? Apa kita mau katakan bahwa wah itu karena imun saya kuat? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau imun kita bisa kuat, lalu orang lain di luar kita tidak kuat imunnya, pernahkah kita bertanya, mengapa mereka tidak kuat? Mungkin asupan gizinya kita sangat memadai. Asupan gizi tetangga sebelah atau perahu sebelah mungkin kurang. Terus apa kita mau berbangga? Siapa suruh tidak bikin kuat imun? Di sini Allah menegur orang-orang lewat Nabi Yehezkiel, kamu bersalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru melalui perenungan ini firman Tuhan mengatakan begini, rendahkanlah dirimu atau rendah hatilah demi jiwamu. Atau milikilah sikap hidup saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Melihat orang lain menjadi bagian dari dirimu dan melihat orang lain karena menjadi bagian dari dirimu, maka apapun yang kau buat untuk dirimu, buatlah juga untuk orang lain. Supaya apa? Jiwamu terpelihara. Artinya apa? Supaya kamu menikmati keselamatan itu. Jadi ini kata demi jiwamu, saya mau artikan demi keselamatanmu. Sebab tidak bisa kita bilang kita mau selamat sendiri dan membiarkan orang lain mati sendiri. Tidak bisa kita katakan sejahtera sendiri dan orang lain dibiarkan terlantar. Tidak ada yang seperti itu. Karena itu di masa ini saudara-saudara kita tertantang ini semua. Meskipun pandemi COVID cenderung menjadikan kita hidup dalam kesendirian atau masing-masing. Tapi hal ini harus kita terobos. Untuk mau tetap katakan mereka atau dia adalah bagian dari saya. Untuk itu mari tetap menyatakan sikap hidup. Sikap hidup yang saling merendahkan diri. Sikap hidup yang saling menopang. Supaya jiwamu selamat atau supaya hidupmu selamat. Terlebih khusus kita akan mengadakan perjamuan 2 minggu depan. Mari mempersiapkan diri saudara-saudara dengan betul-betul bersikap dan menyatakan sikap kepedulian kita dengan semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam saat teduh ya, kita rangkaikan dengan doa syafaat.
saya bacakan dulu formulir pelayanan perjamuan kudus supaya kita semua mempersiapkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan atau tepatnya 2 minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus, untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan kudus dengan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita dahului dengan kita ambil saat teduh masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengaku bahwa seringkali kami tidak melihat orang di luar diri kami sebagai bagian dari hidup kami. Sehingga kami membangun hidup sendiri-sendiri dan hidup dalam kesombongan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Dan sadarkan kami bahwa ketika kami mengasihi sesama, ketika kami saling menopang satu dengan yang lain, maka itu adalah tindakan kami untuk memelihara keselamatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Di masa pandemi COVID ini Tuhan, kami benar-benar terpisah dari sebuah kebersamaan yang kami bangun, dari sebuah persekutuan yang kami bangun secara fisik. Sekarang ini kami harus menjaga jarak, social distancing. Kami lebih banyak berada di rumah masing-masing. Tuhan tolonglah kami, supaya keinginan kami untuk mengasihi sesama kami tidak terpenjara dengan adanya COVID ini. Tapi kami tetap juga mau solider, mau peduli dengan semua orang di luar diri kami. Karena kami percaya Tuhan sayang hidup kami, Tuhan peduli hidup kami. Karena itu biarlah kami juga boleh mengungkapkan dan menyatakan hidup kepedulian itu bagi semua orang. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan berkati kami semua
dalam keberadaan masing-masing kami, baik pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami. Izinkan kami terus Tuhan untuk menyatakan yang terbaik kepadamu. Pergumulan-pergumulan kami, baik saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik dalam proses pemulihan di rumah maupun perawatan di rumah-rumah sakit, semua orang-orang tua kami yang lanjut usia, semua anak-anak dan cucu kami, dalam keberadaan mereka masing-masing, kami mohon pada Tuhan, berkatilah kami semua. Mampukan kami hidup dalam kerendahan hati satu dengan yang lain, sehingga kesatuan kami ini benar-benar kesatuan yang terbangun dalam kerendahan hati. Bapa di surga, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit. Hiburkan selalu orang-orang tua kami. Biarlah mereka tetap dapat melihat terus kemuliaan Tuhan tetap ada dalam hidup mereka. Anak-anak kami yang berjuang dalam studi, dalam mencari pekerjaan, dalam merindukan pasangan hidup, kepadamu kami mohon, karuniakanlah yang terbaik bagi semua anak cucu kami. Bapa di surga, kami percaya kehidupan jemaatmu dan persekutuanmu di sini di Jemaat Bukit Tamalandrea akan tetap menjadi jemaat yang terus hidup dan menghidupkan banyak orang. Kami percaya persekutuan kami sekalipun kami tidak hadir secara fisik, tapi kami percaya kami boleh beribadah bersama dan kami boleh dikuatkan oleh Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Maka biarlah persekutuan ini terus hidup di hati kami dan kami boleh terus saling menghidupkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati semua majelis gereja, hamba-Mu Pendeta Esra di sini. Biarlah diberkati Tuhan untuk menjadi hamba-Mu yang setia, untuk membawa jemaat-Mu menikmati dan mengalami pertumbuhan iman yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk rencana perjamuan kudus yang akan dilaksanakan 2 minggu ke depan. Persiapkanlah anak-anak-Mu semua untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan kami mohon pada Tuhan, Engkau juga yang akan terus memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami, supaya kami benar-benar boleh menopang pemerintah kami dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami serahkan pemilu atau pemilihan kepala daerah, kiranya pemilu tahun ini juga berjalan dengan baik dalam tindakan jujur dan menjunjung tinggi norma-norma kemanusiaan yang ada. Tuhan, ini doa syukur kami. Kami serahkan hidup kami 1 pekan mendatang. Kiranya Tuhan bersama kami dalam menjalani setiap kehidupan kami. Karuniakan kami kesehatan yang baik sehingga kami boleh terhindar dari wabah virus ini Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan. Dengarkanlah kami yang datang berseru kepadamu. Kami datang dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Yehezkiel 18:21 sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Tapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Kita angkat pujian, jika padaku ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin.
saudara pergilah dan nyatakanlah persekutuan yang membawa damai sejahtera bagi semua. Dan karena itu rendahkanlah dirimu demi jiwamu. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mewakili jemaat dan Majelis Gereja Bukit Tamalan Rea, diucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Mas Markus Lolo MTH. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Kita tutup ibadah kita bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, ajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Salam dan selamat hari Minggu.